Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Realme 9 yang kondisinya gelap seperti ini. Handphone Realme 9 ini menggunakan layar AMOLED dan apabila rusak biasanya akan nampak gelap seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Dan kita akan membuka dulu tutup belakang atau back covernya. Kita buka dulu dengan menggunakan blower uap. Bisa juga menggunakan high dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Terus bagaimana kalau tidak menggunakan alat pemanas? Siapanya juga pasti bisa. Cuman mungkin agak sedikit susah untuk menyisit atau melepas tutup belakangnya. Kita panasi tutup belakangnya sampai dirasa cukup panas. Di sini kita akan lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita cari celahnya sampai ketemu celahnya. Kemudian kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass. Kita akan menyisitnya seperti ini. Pelan-pelan saja kita sisit di pinggir-pinggir tutup belakangnya sampai tutup belakang itu terlepas semuanya. Kita sisit di pinggir-pinggirnya. Seandainya melepas tutup belakangnya ini tidak menggunakan pemanas, tentu saja lemnya masih kuat sekali dan akan rapat sekali. Jadi mungkin perlu sedikit usaha untuk melepas tutup belakangnya apabila tidak menggunakan alat pemanas. Tapi pasti bisa, walaupun tidak menggunakan alat pemanas. Dan sudah terlepas tutup belakangnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita buka semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah melepaskan semua baut-bautnya, kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya, yaitu adalah bezelnya atau penutup mesinnya. Kita akan melepaskannya. Di sini saya menggunakan kuku jari saja. Bisa juga menggunakan alat pelepas seperti mika untuk melepas tutup mesinnya seperti ini. Atau menggunakan alat apapun yang pasti digunakan untuk melepas tutup mesinnya. Nampaknya ada satu baut yang tertinggal, kita lepas dulu. Dan tutup mesinnya sudah terlepas. Kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kita lepas dulu soket baterainya diikuti dengan soket LCD-nya di bagian bawah tadi. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang dulu layar LCD yang baru. Di sini kita menggunakan layar AMOLED seperti bawaan HP-nya. Dan kita akan mencoba dulu layar handphonenya. Kita akan mencoba fungsi layar LCD dan fungsi touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi layar LCD dan fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal. Dan kita akan mencoba masuk ke engineer mode dengan menekan bintang pagar 899 pagar. Pilih manual test.
kemudian geser ke kiri, dan pilih touchscreen, dan pilih handwriting. Kemudian kita geser-geser seperti ini. Kita geser-geserkan semua area layar LCD-nya sampai ada coretannya semuanya. Kita yakinkan bahwa semua layar LCD-nya dilewati coretan-coretan seperti ini untuk meyakinkan bahwa fungsi touchscreen berjalan dengan normal di semua area LCD-nya. Apabila sudah, kita bisa melanjutkannya dengan mengetik-ketikkannya di bagian pengetikan seperti ini. Kita yakinkan bagian pengetikannya juga berjalan dengan normal. Dan kita juga bisa melakukan penggeseran icon. Pilih salah satu icon, kemudian digeser-geser seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya untuk meyakinkan fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita lanjutkan dengan merespon handphonenya. Kita matikan infonya, kemudian kita nyalakan kembali seperti ini, dan kita matikan handphonenya. Biasanya untuk mematikan handphone ini kita perlu menekan tombol volume atas dan power, seperti hanya kita mematikan handphone Reno. Dan kita lepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau head layer atau alat panas apapun. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita lepas LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita cari celahnya sampai ketemu celah untuk memasukkan mika, seperti halnya kita melepas tutup belakangnya tadi. Di sini nampak keras sekali LCD-nya, kita cari celahnya. Setelah ketemu celahnya, kita akan memasukkan mika bekas tempered glass tadi. Kita akan memasukkan mikanya dan kita akan menyisit LCD-nya. Kita sisit LCD-nya di pinggir-pinggirnya. Sampai layar LCD itu bisa terlepas. Sudah nampak terlepas. Dan kita lepas dulu papan bawahnya untuk melonggarkan papan bawahnya, karena di papan bawah ini ada penutup fleksibelnya. Kita ambil dulu penutup fleksibelnya agar LCD itu bisa terlepas dari tempatnya. Ini adalah penutup fleksibelnya. Dan kita akan lepas LCD-nya. Ini layar LCD-nya sudah terlepas. Dan kita ambil dulu penutup speakernya. Ini adalah penutup speakernya. Kita lepas dulu dari LCD yang lama agar tidak tertinggal di LCD yang lama, dan kita akan memasangkan kembali di LCD yang baru atau dipasangkan di body frame-nya. Karena nampak keras, kita lepas dulu. Kita kasih panas terlebih dahulu untuk melepas penutup speakernya ini. Dan kita akan memasangkannya di body frame-nya. Kita pasangkan saja di sini. Kita tempelkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan di pinggir-pinggir body frame-nya. Bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya.
Setelah cukup bersih, kita akan melanjutkan dengan pengukuran body frame-nya. Kita letakkan di tempat datar body frame-nya untuk menilai apakah body frame-nya ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila body frame-nya mengalami bengkong, kita harus meluruskan terlebih dahulu. Kita lepas mesinnya, kita lepas baterainya, kemudian kita luruskan sebisanya body frame-nya apabila mengalami bengkong. Dan apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru dan kita pasangkan di body frame-nya. Kita letakkan dan kita pasangkan di body frame-nya. Kita yakinkan layar LCD ini terpasang secara sempurna di body frame-nya, tidak ada kekurangan apapun. Dan kita nilai juga apakah LCD atau layar LCD yang baru ini bisa plug menempel di body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita akan memberikan lem di pinggir-pinggir body frame-nya secara merata, menyeluruh dan secukupnya. Kita kasih sedikit lem di tengah-tengahnya, titik-titik saja, untuk memperkuat penempelan layar LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita yakinkan fleksibel LCD-nya masuk secara sempurna. Dan kita preskan LCD-nya. Kita paskan, kita presisikan antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Kita senterkan, jangan sampai condong ke atas, condong ke kiri, atau condong ke kanan. Kita yakinkan LCD itu terpasang secara senter dan sempurna di tengah-tengahnya. Kita urut-urut seperti ini, kita presisikan, kita urut-urut sedikit-sedikit. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan alat press. Di sini saya menggunakan alat pressing seperti ini. Kita pressing sedikit demi sedikit seperti ini. Kita pressing menggunakan alat pressing, dan jangan terlalu press atau terlalu ditekan berlebihan LCD-nya, karena alat pressing atau alat penahan sementara ini hanya digunakan untuk menahan saja, tidak mempressing LCD, hanya untuk menahan layarnya agar menempel sempurna di body frame-nya. Bila tidak ada alat penahan seperti ini, bisa juga menggunakan karet atau menggunakan isolasi untuk menahan sementara layarnya. Bisa menggunakan karet seperti ini. Kita kasih karet saja. Kalau tidak ada alat pressing, bisa menggunakan alat seperti ini. Kita bisa menggunakan karet atau menggunakan isolasi. Apabila menggunakan karet juga jangan di pressing terlalu berlebihan. Jangan terlampau banyak untuk menggunakan karetnya. Jangan di pressing berlebihan. Atau menggunakan isolasi seperti tadi. Kita bisa menggunakan isolasi. Kita kasih isolasi di pinggir-pinggirnya secara merata. Jangan juga mempressingnya berlebihan juga, karena digunakan untuk menahan sementara sampai lem itu dirasa kuat dan kering.
Dan kita akan tunggu kurang lebih sekitar 1 jam, setengah jam atau 1 jam. Setelah dirasa cukup kering lem LCD-nya, kita lepasi semua alat penahannya. Kalau menggunakan isolasi kita lepas isolasinya, kalau menggunakan karet kita lepas karetnya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan lem itu sampai sebersih-bersihnya. Ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan melanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya. Kita bersihkan dulu bagian soket LCD-nya. Ini adalah soket yang ada di papan bawahnya, kita bersihkan juga. Kemudian kita pasang soket LCD-nya. Kita yakinkan soket LCD itu terpasang dengan sempurna, dan kita pasang juga soket baterainya. Di sini saya membersihkan kameranya, siapa tahu di kamera ini ada debu dan kotorannya menempel. Sebelum benar-benar dipasang penutup mesinnya atau bezelnya. Ini adalah penutup mesinnya, kita pasang kembali penutup mesinnya. Kita pasang penutup mesinnya. Ketika memasang penutup mesinnya, jangan lupa untuk jempol selalu berada di bagian casingnya atau penutup mesinnya. Jangan berada di LCD-nya ketika menekan seperti ini untuk mempermudah pemasangannya. Dan kita coba menyalakan HP-nya terlebih dahulu. Kita yakinkan handphonenya masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang kembali semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita bersihkan bekas-bekas lem yang menempel. Kita kasihkan lem di tutup belakangnya atau back covernya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggirnya. Sebenarnya lem ini bisa menggunakan lem yang berwarna putih saja kalau ada, agar lebih mudah untuk pencopotan dan pemasangannya kembali. Lem putih yang berwarna putih ini lebih safety sebenarnya. Tapi apabila tidak ada, karena menggunakan lem hitam yang sudah dipasang saja menggunakan lem yang apa adanya. Kemudian di sini saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Seperti ini, kita menggunakan isolasi untuk menahan sementara untuk tutup belakangnya. Dan di sini kita juga akan menunggu sekitar kurang lebih 30 menit, 15 menit sampai 30 menit sampai dirasa lem itu sudah kuat dan kering. Kemudian kita lepasi semua isolasi-isolasi yang menempel di pinggir-pinggirnya. Dan kita bersihkan dulu bagian layar LCD-nya.
Untuk membersihkan bisa menggunakan apa aja? Bisa menggunakan pembersih kaca, atau kita menggunakan minyak kayu putih, atau bisa menggunakan sanitizer. Di sini saya langsung saja memasang anti goresnya. Saya langsung pasang saja anti goresnya. Karena kita menggunakan anti gores, tentu saja pembersihnya kita menggunakan pembersih anti gores. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.